Salam dan bahagia. Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat yang sudah bersedia mengunjungi video saya ini. Video ini merupakan aksi nyata sebagai langkah awal untuk memahami apa itu merdeka belajar. Perkenalkan, saya Odila Francisca Manehat selaku salah satu peserta pelatihan implementasi belajar mandiri pada topik Merdeka Belajar. Merdeka belajar merupakan pendekatan yang dilakukan agar murid mampu memilih pelajaran sesuai dengan minat dan kodratnya masing-masing. Tujuan dari Merdeka Belajar adalah untuk menggali potensi-potensi terbesar yang dimiliki oleh guru dan murid sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Baiklah Bapak Ibu Guru, untuk menambah pemahaman lebih lanjut tentang apa itu Merdeka Belajar, Bapak Ibu Guru bisa bergabung menjadi peserta pelatihan implementasi belajar mandiri yang dapat diakses secara langsung melalui aplikasi Merdeka Mengajar. Bapak Ibu Guru hebat, dalam pelatihan implementasi belajar mandiri pada topik pemahaman Merdeka Belajar, kita akan mendapatkan beberapa modul, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik, melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Langsung saja, saya akan mengulas kembali hal-hal penting dari setiap modul pemahaman Merdeka Belajar. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ada beberapa poin penting yang saya dapatkan dari modul pertama, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai pendidik, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita sudah harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan apa saja yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mencari cara untuk mempertahankan kekuatan-kekuatan dan untuk memperbaiki setiap kelemahan yang ada dalam diri kita tersebut. Yang kedua, mengetahui apa peran penting guru bagi perkembangan murid. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apakah yang diinginkan oleh seorang pendidik. Nah, Bapak Ibu Guru hebat, pada poin ini mengajak kita untuk merefleksikan kembali, kira-kira ingin menjadi pendidik seperti apakah yang Bapak Ibu Guru inginkan. Apakah Bapak Ibu Guru hanya ingin menjadi guru yang datang memberikan materi lalu selesai? Ataukah Bapak Ibu Guru ingin menjadi guru yang siap hadir untuk menuntun dan mendampingi setiap proses yang dilalui oleh murid? Hal penting yang harus kita perhatikan di sini adalah kita perlu merefleksikan diri secara betul. Ingin menjadi guru seperti apakah saya? Nah, ini kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing sebagai guru. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Dari modul kedua ini, ada pula beberapa poin penting yang kita dapatkan, yaitu yang pertama, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu Guru hebat, sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode kolonial Belanda
yang masih saja diterapkan oleh guru masa kini. Pendidikan yang fokus pada orientasi kognitif menyebabkan perkembangan kecakapan sosial emosional murid terabaikan. Contohnya, ada murid kita yang berusaha untuk mendapatkan nilai setinggi-tingginya tanpa memperhatikan cara apa saja yang ia lakukan untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, kira-kira apa penyebab dari kelakuan murid kita ini? Kita tidak menyadari bahwa sistem pendidikan perintah dan sanksi yang kita terapkan adalah hal utama yang menjadi faktor penyebab dari pendidikan orientasi kognitif. Pendidikan ini didasarkan atas diskriminasi, yang mana adanya perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan diskriminasi ini adalah hal yang sangat bertentangan dengan keadaan dan budaya bangsa Timur. Oleh karena itu, sebagai perlawanan, Ki Hajar Dewantara menggagas adanya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif agar dapat memelihara perdamaian dunia yang disebut dengan sistem Among. Ing ngarso sung tulado, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Hal ini merupakan sistem pendidikan yang bertujuan untuk terciptanya manusia merdeka, yang mana merupakan manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya. Selanjutnya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam modul ini, ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus berubah. Artinya, sistem pendidikan yang kita jalankan harus terus bergerak untuk menyesuaikan keadaan-keadaan lingkungan yang terus berubah. Yang kedua, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan alam dan zaman. Artinya di sini, sistem pendidikan yang kita buat harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pula pada murid. Dan kita harusnya menghubungkan secara langsung dengan kodrat keadaan alam dan zaman di mana kita hidup. Yang ketiga, dalam mendidik, guru harus mampu merancang pembelajaran berdasarkan asas trikon atau kontinu, konvergen, dan konsentris, yakni pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan didasarkan dengan kebudayaan bangsa. Kita lanjut ke modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan persatuan gerak pikiran, perasaan, dan kemauan yang menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti murid dapat dibentuk dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Artinya, murid memiliki budi pekerti yang perlu dibentuk. Awal mula terbentuknya budi pekerti murid adalah dari keluarga, kemudian diikuti oleh pendidik dan lingkungan masyarakat sekitar murid berada. Teori konvergensi merupakan pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif, di mana sebelumnya teori tabula rasa ini menyatakan bahwa kodrat manusia itu seperti kertas putih yang harus diisi. Tetapi teori konvergensi artinya kodrat manusia itu seperti kertas yang sudah terisi dengan tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Teori ini dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, budi pekerti terdiri atas dua bagian, yaitu biologis dan bagian intelligible. Bagian biologis merupakan bagian yang tidak dapat berubah.
Contohnya adalah sikap dan sifat dari peserta didik. Sedangkan teori intelligible adalah teori yang dapat berubah, seperti nilai, pendidikan, dan lain sebagainya. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul terakhir ini, beberapa poin penting yang dapat diambil yaitu pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk selamat dan bahagia. Mendidik bukan berarti bertujuan untuk mengantarkan murid mendapatkan nilai setinggi-tingginya. Namun, mendidik sejatinya untuk mengantarkan murid agar mampu mendapatkan hidup yang selamat dan bahagia. Sudut pandang pendidik tidak selalu sama dengan sudut pandang murid. Pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi, melainkan harus disertai dengan fungsi dan kegunaan dari pengetahuan yang diberikan tersebut. Karena membimbing murid bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasannya saja, melainkan dalam membimbing murid, kita ikut berperan untuk memperbaiki bangsa kita. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, melainkan pendidikan merupakan kolaborasi dan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan lingkungan. Karena fungsi utama pendidikan adalah untuk mengantarkan dan memberikan kepercayaan kepada murid, agar murid siap hidup di masa depan sesuai dengan zaman demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan dari murid-murid sendiri. Bapak Ibu guru hebat, sekian sedikit ulasan mengenai pemahaman saya tentang merdeka belajar. Kepada Bapak Ibu guru yang berminat, mari bergabung bersama kami dalam pelatihan mandiri tentang pemahaman merdeka belajar. Bapak Ibu guru dapat mengakses langsung melalui aplikasi Merdeka Mengajar. Semoga dari video ini memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam bahagia.